Oke, selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Jadi saya sebutin aja semua ya. Ini kan tergantung teman-teman yang di rumah nontonnya kapan gitu. Pada kesempatan kali ini saya Fahri Alfarisi akan berbincang-bincang nih dengan rekan saya. Ya Mas, Iya, siap banget. namanya. Nama saya, Iya. nama saya Dapat Riawan Dapat kebetulan. Riawan. Jadi Iya. pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pendidikan. Iya betul sekali Mas Betul Fahri. sekali. Jadi Mas Dava sendiri punya isu apa nih tentang pendidikan? Oh. Punya topik apa nih? Kebetulan saya sendiri sih membawakan topik tentang kebebasan berpendidikan. Kebebasan Iya. berpendidikan. Keren banget, Iya. luar biasa Mas Dava. Ya mungkin saya akan menjelaskan sedikit lah ya Ah. gambaran untuk Mas Nanti Fahri. Kita ngobrol-ngobrol. ntar. Iya. Siap. Ya kalau ngomongin soal kebebasan berpendidikan sendiri ya, kalau menurut saya tuh kenapa saya membawakan topik ini? Nah, itu kenapa tuh, Mas? Iya, karena menurut saya gimana ya, orang-orang masih terpaku dengan bahwa pendidikan itu hanya ada di jenjang sekolah, di jenjang bangku sekolah, atau hanya sebatas guru dan murid gitu tuh. Tapi menurut saya lebih jauh dari itu ya. Pendidikan sendiri tuh ada di luar. Ada di luar. Iya, Mas? ada di luar. Apa tuh misalnya? Ya, seperti kita belajar dari pengalaman sendiri pun kita belajar di situ. Betul Mas Fahri? Banget. Karena iya. Experience is a best teacher, right? Iya, betul Ya. sekali. Pengalaman adalah guru terbaik. Iya, makanya memang setiap cara berpendidikan memang pasti ada guru dan murid, tapi tidak selamanya ada di sekolah. Iya, betul. Iya, meskipun di luar pun pasti ada. Pasti ada, Iya, ya. karena pengalaman itu adalah guru terbaik untuk Itu kita. dia. Iya. Emang keren banget. Iya. Kalau menurut Mas Fahri sendiri tentang kebebasan berpendidikan, pandangan dari Mas Fahri sendiri gimana? Kalau menurut saya kebebasan berpendidikan ya. Iya. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak atau kebebasan untuk mengenyam pendidikan. Kebebasan berarti. Kebebasan. Berarti betul ya. Betul. Jadi baik itu pendidikan informal atau pendidikan formal yang di sekolah. Setuju. Karena dalam undang-undang sendiri menjamin bahwasannya setiap warga negara itu diberikan hak untuk mengenyam bangku pendidikan gitu. Iya, betul. Dan saya juga sependapat dengan Mas Dava tadi gitu. Bahwasannya pendidikan itu tidak melulu didapatkan dari bangku sekolah, Dari bangku sekolah, yang iya. formal Iya, gitu. betul sekali. Kita juga bisa mengenyam pendidikan, mendapatkan ilmu-ilmu dari misalkan dari jalanan atau dari lingkungan, bahkan dari diri kita sendiri yang tadi Mas Dava itu sebutkan, pengalaman. Iya, gitu. betul sekali. Makanya meskipun karena di dunia luar sendiri pun gitu tuh, memang membutuhkan ilmu. Tapi kalau tidak ada pengalaman sendiri pun ya pasti kosong dong. Betul gitu. sekali. Iya. Makanya kenapa kalau wawancara kerja itu kan ditanyainnya pengalamannya Iya, apa pengalaman. gitu. Masa pengalaman saya belajar gitu. Oh, iya, makanya Iya. pengalamannya Iya, gitu yang harus penting. ada itu. Harus ada. Makanya kalau saya sendiri ya, saya itu agak bertentangan dengan orang-orang yang berpikiran bahwa pendidikan itu hanya, mungkin ini pemikiran kolot ya. Gak apa-apa. Mas. Karena mungkin setiap orang pun punya pandangan masing-masing gitu ya. Kalau menurut saya saya sih lebih banyak di luar kebetulan. Ini bukannya saya sombong, karena emang Oke. sedikit ya, karena pengalaman di luar tuh mengajarkan kita gitu tuh. Betul. Bahwa oh begini loh di luar tuh, bahwa sekeras ini gitu dunia ini gitu tuh. Karena nanti kerja pun mental itu harus ada gitu. Makanya Jadi seperti Mas itu. Dava sendiri apa ya istilahnya udah dapat beberapa pengalaman nih dari luar nih, dapat beberapa pelajaran Iya, gitu ya. betul sekali. Betul sekali. Oke. Mungkin kalau dari isu yang Mas Dava ungkapkan tadi nih, apa ya istilahnya, tadi kan Mas Dava sendiri mengungkapkan alasan-alasannya gitu. Iya, betul sekali. Nah, tujuan dari Mas Dava membahas atau apa ya mengangkat topik ini tuh apa itu, Mas? Karena ya itu balik lagi tadi ya, saya tuh agak gimana ya, agak kesal dengan pemikiran-pemikiran lama yang selalu saja berputarnya di situ gitu tuh. Pengalaman apa pemikiran lama yang menurut Mas Dava itu maksudnya bagaimana? Kayak gimana ya, kayak seperti
kayak misalkan kalian tuh ingin kerja, ingin kerja misalkan, disuruh dengan orang tua kalian gitu ya misalkan Iya. ya. Kamu tuh harus belajar, harus sampai S2, S1, S3 ataupun semacamnya gitu tuh. Yang penting memiliki gelar segala macam. Tapi tidak gitu tuh. Bahwa orang-orang yang tidak kuliah pun, yang hanya lulus SMA pun masih bisa mendapatkan kerja gitu. Bahkan banyak di kantor-kantor pun atau di tempat kerja manapun yang lulusan SMA pun pasti ada yang lebih tinggi jabatannya karena dilihat dari skillnya sendiri gitu, dari pengalamannya sendiri gitu. Betul. Bahkan mungkin ada beberapa perusahaan yang malah si bosnya ini, CEO-nya atau si pemilik perusahaan ini malah pendidikannya jauh lebih rendah. Iya. Mohon maaf, katakanlah bosnya SMA, sementara pegawai-pegawainya lulusan S1 semua. Banyak ya Mas ya kayak gitu. Iya, ya? banyak seperti itu. Karena nggak bisa dipatokan gitu. Dipatokin bahwa kamu tuh lulusan S1, S2, S3 pun tidak menjamin gitu ya. Begitu. Jadi lulusan S1, S2 dan pendidikan tinggi itu tidak menjamin menurut Mas Dafa. Mungkin ada, tapi kan ada lah yang tidaknya juga. Iya, gitu. ada posibilitasnya. Iya. Menurut Mas Dafa sendiri nih, apa sih yang menyebabkan lulusan sekolah lanjutan itu, sekolah-sekolah tinggi itu memiliki apa istilahnya, mereka tuh bisa katakanlah tidak mendapat pekerjaan gitu. Padahal mereka sendiri kan sudah mengenyam bangku pendidikan yang lama, Iya, ya dari SD 6 tahun, Iya. dari SMP 3 tahun, Iya. SMA 3 tahun, S1 4 tahun Iya, gitu. betul Dan sekali. mungkin kalau misalkan S2 ada yang bertahun-tahun juga gitu. Iya. Nah, menurut Mas Dafa sendiri, kenapa sih mereka tuh bisa, ya kita sebut aja sulit untuk mendapat pekerjaan? Bahkan ada istilah sarjana nganggur sekarang. Iya, itu. Iya. Kenapa nih Mas Dafa? Mungkin menurut saya sendiri ya, karena mereka terlalu asik untuk mengejar suatu pendidikan, suatu ada achievement lah gitu tuh. Maksudnya ada tujuan sendiri. Dan di saat tujuannya dia sudah selesai, dia bingung mau kemana. Karena tujuan di awal dia hanya sampai situ gitu. Hanya belajar ya. Hanya belajar dan di luar sana ada orang yang sudah lebih dulu gitu, ada yang sudah merasakan pengalaman dari kerja dari bawah, atau ya karena mereka tidak merasakan jenjang pendidikan gitu, pendidikan yang formal gitu. Iya. Jadi mungkin seperti itu gitu menurut saya mah. Iya, betul. Oh, menurut Mas Fahri sendiri gimana tuh? Tentang sarjana nganggur Iya, ini. sarjana ini. Saya juga sependapat dengan Mas Dafa. Mungkin karena orang-orang yang kita sebut apa ya istilahnya, yang sibuk dengan kuliahnya, sibuk dengan belajarnya, hingga dia terlena gitu. Bahwasannya apa sih tujuan dari belajar, apa sih tujuan dari sekolah, lagi-lagi harusnya untuk bekerja gitu, untuk mencari nafkah, untuk mencari mata pencaharian gitu. Jadi jangan sampai kita tuh hanya berkutat belajar, tapi kita nggak tahu tujuannya apa. Ya, iya, karena misalkan ada orang yang hanya ingin berpendidikan, maksudnya ingin sarjana, mereka tuh hanya berpatokan kepada orang tuanya. Iya. Karena kebanyakan orang-orang yang ingin sarjana atau segala macam tuh karena tuntutan orang tua biasanya. Orang tua ya. Iya, karena meskipun begitu ya, ujung-ujungnya nanti kalian tuh bakal hidup sendiri. Betul. Kalian akan survive di dunia ini sendiri. Betul. Kalian akan menemukan jalan sendiri ke depannya gitu. Nggak bisa bergantung di situ terus. Makanya harus ada tujuan dulu. Misalkan itu tujuan orang tua kalian, ya kalian harus punya tujuan lain untuk diri kalian sendiri gitu tuh. Makanya begitu Mas Fahri. Berarti ada pertentangan antara si kita sebut peserta didik atau anak Iya. gitu ya, dari si anak ini berbeda pendapat dengan orang tuanya gitu. Nah, itu mungkin salah satu konflik yang lumayan banyak Iya, gitu, sering terjadi lah ya. terjadi Iya. di dunia ya peremajaan Iya. kita sekarang gitu. Nah, menurut Mas Dafa sendiri, gimana sih cara kita biar mengatasi masalah ini gitu, antara kemauan orang tua yang misalkan inginnya anak ini fokus dengan kuliahnya, bahkan mengarahkan anaknya untuk mengambil
studi-studi tertentu, sementara anaknya ini dia nggak mau gitu, beda pendapat dengan orang tua. Menurut Mas Dava sendiri gimana tuh? Kalau seperti itu ya balik lagi ya, kadang ada anaknya yang hanya nurut saja gitu ke orang tuanya, kita nggak bisa maksain juga. Iya. Ya mungkin orang tuanya sendiri punya harta yang 7 turunan tidak habis-habis kan. Aduh. Jadinya ya udahlah, kata anaknya ya udah nyantai aja Nyantai gitu. aja Iya, gitu. kan masih ada harta dari orang tua. Jadi masih ngandelin gitu. Iya, ada yang kayak gitu, yang mungkin udah kaya raya Iya. segala macam lah ya. Ya kalau untuk misalkan seperti saya gitu tuh, saya kan oke, saya kuliah, saya ingin S1 juga, itu karena tuntutan orang tua. Tapi di balik itu, saya punya tujuan lain gitu, bahwa saya tuh hidup nggak cuman untuk S1 gitu. Iya. Karena sehabis saya kelar kuliah pun, saya harus mencari kerja. Kerja gitu. ya, Mas? Iya. Jadi seenggaknya untuk peserta didik ini nih, anak-anak ini tuh harus punya tujuan lain gitu, selain di kuliah gitu. Makanya harus berpikir ke situ. Meskipun kalian dipaksa ya udah jalanin aja, tapi kalian pasti punya tujuan lain lah di hidup gitu. Nggak mungkin terpaku karena orang tua, biasanya gitu. Jadi mungkin Mas Dava sendiri ini jalan tengah ya antara Iya. Mas Dava juga memenuhi keinginan orang tua untuk mengambil studi, melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi. Tapi Ya, Mas Dava juga memiliki tujuan di balik itu, jadi Iya. nggak sekedar ikut-ikutan doang gitu. Iya, betul sekali. Kalau Mas Fahri sendiri, apakah seperti itu juga atau mungkin ada pemikiran lain gitu tentang hal ini gitu yang kita lagi bahas gitu? Kalau saya juga setuju nih. Kebetulan saya setuju sama Mas Setuju. Dava. Karena emang restu orang tua itu kan yang utama. Iya, pasti. Cuman ketika ada suatu perbedaan pendapat dengan orang tua. Jadi gimana nih Mas Fahri tentang pembahasan yang kita obrolin tadi gitu? Apakah bertentangan juga di kehidupannya Mas Fahri atau gimana? Ya, jadi sebetulnya saya juga sependapat gitu dengan Mas Dava ya. Jadi kita ambil jalan tengah antara kemauan orang tua dan kemauan kita pribadi iya, gitu. betul. Karena memang restu orang tua itu yang paling utama. Gitu. Iya. Betul, apalagi restu dari ibu gitu. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya ketika ada perbedaan pendapat dengan orang tua, itu kita harus lebih ngobrol lagi gitu. Iya, Jadi betul, setuju. iya, bukannya untuk melawan atau apa, cuman lebih apa ya? Harus lebih intens lah ngobrol. Jadi si anak juga ngomong gitu, mengungkapkan apa keinginannya, dan orang tua juga ngomong gitu, maksudnya apa mengarahkan ke sini. Iya. Nah, pasti dari obrolan itu akan menemukan titik tengahnya gitu. Iya. Jadi istilahnya sama-sama enak lah. Jadi si Iya. anaknya enak, dan Sama-sama, orang tuanya juga enak. Sama menguntungkan lah ya. Betul. Dan ya itu tadi. Jadi tujuan kita untuk kuliah ya jangan hanya untuk selesai fokus untuk kuliah, enggak, tapi emang tujuan akhirnya ya harus kita lihat juga, Iya. kerja gitu. Makanya nanti saat kuliah, saat belajar, kita juga tidak apa istilahnya, tidak hanya berpaku tujuan akhirnya dengan nilai gitu. Iya. Tapi apa ilmu yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena misalkan kita hanya bertujuan kepada nilai gitu. Nilai itu nggak bakal berguna buat apa gitu. Karena saat kerja nanti yang dibutuhkan bukan nilai tapi skill. Betul Iya, Mas Dava? Betul sekali. Betul Iya. banget. Ya karena ya, seperti itulah ya. Maksudnya karena siklusnya emang seperti itu gitu. Betul. Iya. Kira-kira dari Mas Fahri sendiri ada ini enggak sih kayak ada topik yang ingin dibawakan gitu kan? Kalau dari saya sendiri, topik yang saya bawakan adalah tentang organisasi, pendidikan, dan sumber daya manusia. Begitu. Jadi kurang lebih ya berkaitan lah antara topik yang saya bawa gitu. Inti-intinya sama gitu. Topik yang saya bawa dan yang Mas Dava bawa gitu. Mungkin ada gambaran kecil tentang organisasi, tentang pendidikan dan sumber daya manusia. Iya, maaf Iya. saya lupa. Ya kira mungkin panjang Iya. ya. Nah, karena Mohon obrolan maaf tadi Mas Dava. Iya. Iya. Gak apa-apa, saya yang salah. Siap. Ya, jadi pendidikan, organisasi, dan sumber daya manusia. Inti dari topik yang saya tulis itu, yang saya bawa adalah kurang lebih sama seperti Mas Dava. Jadi pendidikan itu tidak melulu tentang materi, tentang apa yang kita dapat di dalam ruang kelas gitu. Tidak hanya itu, tapi pendidikan juga termasuk
soft skill gitu. Soft skill juga termasuk pendidikan yang nantinya akan berguna untuk dunia kerja nanti yang tadi sudah kita obrolin ya. Jadi yang dari mana kita mendapatkan soft skill itu, yaitu dari yang topik yang saya bawa diperoleh dari organisasi gitu. Jadi ketika kita sekolah atau kita sekarang kuliah gitu ya, kita ya betul tadi, jadi nggak hanya berpaku terhadap belajar materi semata gitu, tapi kita juga harus mengasah soft skill gitu. Setuju. Kayak misalkan yang saya tulis di sini ada skill-skill tentang organisasi, skill tentang berbicara di depan umum, karena skill-skill yang lainnya juga gitu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu, itu semuanya akan berguna nanti saat dunia kerja nanti gitu Mas Dava. Oh berarti di balik kebebasan pendidikan pun ada dasarnya lagi ya di bawah itu ya. Betul. Iya. Sebelumnya Mas Fahri pernah ikut organisasi nggak sih, maksudnya di zaman-zaman masih di bangku sekolah gitu atau udah kuliah ini udah mengikuti organisasi apa aja gitu? Maksudnya sudah ada pengalaman mungkin? Karena kan membawakan topik ini nih, mungkin karena ada triggernya jadinya dibawain lah nih topik gitu. Karena mungkin ini juga salah satu alasan saya kenapa ya mengangkat tema pendidikan, organisasi, dan sumber daya manusia. Karena saya sendiri waktu SMA gitu, waktu saya duduk di bangku SMA, saya memiliki keresahan gitu yang timbul di dalam benak pikiran saya gitu. Saya dulu waktu SMA aktif di OSIS, dan lalu waktu sekarang kuliah saya aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. BEM ya? Di BEM. Nah, tadi saya sebutkan juga Kak, saya sempat memiliki keresahan waktu di SMA gitu. Kenapa? Karena saat itu saya aktif di OSIS gitu. Sementara teman-teman saya gitu seperti memandang sebelah mata organisasi yang saya ikuti gitu. Kayak ada beberapa orang yang, kamu ngapain sih ikut-ikut organisasi, ngapain capek-capek gitu, mending kamu fokus belajar aja gitu. Nggak ada gunanya buat ikut organisasi. Banyak orang yang berpendapat seperti itu. Makanya kenapa saya angkat topik ini, ya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwasannya ilmu-ilmu yang didapat dari organisasi itu ya penting juga, yang nanti juga akan bermanfaat di dunia kerja yang tadi sudah kita obrolin di topiknya Mas Dava juga sama gitu. Mungkin kalau dari organisasi kan udah ya, maksudnya itu gambaran kecilnya lah ya dari Mas Fahri sendiri gitu. Karena Mas Fahri sendiri juga udah pernah mengikutinya waktu saat SMA mungkin ya, dan sampai sekarang ya mengikuti BEM sendiri ya. Udah dapat apa aja sih di dalamnya itu tuh, dari organisasi itu tuh? Dari organisasi yang saya dapat, lagi-lagi saya juga mengutip nih dari topiknya Mas Dava. Pengalaman. Jadi pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Setuju. Is the best teacher. Jadi saya juga dapat pengalaman yang luar biasa dari organisasi-organisasi yang saya ikuti. Saya dapat skill-skill kepemimpinan yang juga saya peroleh dari organisasi yang pernah saya ikuti, dan ada juga beberapa mungkin relasi-relasi yang saya peroleh gitu. Karena sebetulnya salah satu tujuan dari kita mengikuti organisasi adalah menambah relasi. Dan saya juga mengutip dari seorang penulis, Patrick O'Brian ya. Jadi dia menulis sebuah buku yang judulnya Making College Count gitu. Nah, Bapak Patrick O'Brian ini dia mengemukakan 7 ilmu yang akan didapati saat kita mengikuti organisasi. Seperti itu. Iya, jadi ada skill komunikasi, skill organisasi, skill leadership, dan kemampuan berpikir logis, dan semangat. Group skill, yaitu berkelompok ya. Jadi skill untuk berkelompok, dan yang terakhir etik. Jadi pada saat kita mengikuti organisasi itu kita akan belajar tentang etika karena kita berkomunikasi dengan banyak orang, begitu Mas. Seperti itu ya. Berarti banyak lah ya, maksudnya benefit yang kita dapat dari organisasi juga. Betul. Gitu. Iya.
Mungkin organisasi udah. Kita masuk ke pendidikan mungkin ya. Apakah pendidikan yang Mas Fahri bawa di topik ini sama seperti apa yang sudah saya bawakan tadi? Kurang lebih sama ya. Jadi pendidikan yang saya garis besarkan di topik yang saya bawa bukan pendidikan yang apa ya, istilahnya pendidikan yang hanya di dalam ruang kelas gitu. Iya. Tapi bisa juga dari pengalaman-pengalaman yang kita peroleh, yang kita dapatkan gitu. Bukan hanya kita belajar dari buku, karena ada sebuah quotes yang berkata jadikanlah setiap buku adalah ilmu, setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah gitu. Saya pernah denger itu. Iya, Sepertinya ada di tembok-tembok mana gitu ya. Betul Iya. sekali, Mas Dava. Kayak pernah tahu gitu. Betul. Jadi kalau Mas Dava sendiri pengalaman organisasi atau bahkan mungkin sekarang sedang mengikuti suatu organisasi? Oh, sebenarnya saya dari zaman SMP ke SMA pun saya tidak pernah mengikuti apapun gitu. Karena saya tidak tertarik gitu. Iya. Tapi karena gimana ya? Karena saya ingin mempunyai sesuatu yang baru saja gitu di hidup saya. Saya ingin tetap maju gitu. Karena Betul. pemikiran seperti yang tadi saya sampaikan tentang kebebasan kependidikan sendiri, kebebasan berpendidikan pun karena adanya pengalaman dari setiap orang gitu kan. Bahwa hidup tuh harus ada perubahan atau ada masukan-masukan gitu. Makanya saya pas sudah masuk ke jenjang kuliah, saya ingin menambah wawasan saya, pengalaman saya. Saya mengikuti BEM kebetulan, Badan Eksekutif BEM Mahasiswa juga ya, Mas ya? Iya. Sebenarnya kita tuh satu organisasi sebetulnya. Satu pertemanan pun sama. Oke. Jadi kalau dari Mas Dava sendiri apa sih mungkin benefit keuntungan yang Mas Dava peroleh gitu dari mengikuti organisasi? Mohon maaf banget nih teman-teman, tadi kameranya mati, ada kesalahan teknis nih. Mas Dava juga mohon maaf banget nih. Iya, tidak apa-apa. Iya, jadi dilanjut nih ya. Jadi tadi apa aja sih benefit atau keuntungan yang Mas Dava nih dapat dari ikut organisasi gitu? Mangga Mas Dava. Oh iya, terima kasih ya Mas Fahri. Iya. Mungkin seperti kayak tadi Mas Fahri bilang ya, bener juga gitu. Banyak benefit yang bisa kita dapat. Ada 7 poin kalau nggak salah ya. Iya. Kalau saya sendiri sih kan saya masih baru lah, maksudnya terjun ke ranah seperti organisasi seperti ini ya. Kalau Mas Fahri kan mungkin sudah dari SMA. Kebetulan semenjak saya berada di organisasi sendiri sih banyak keuntungan-keuntungan yang bisa saya dapat gitu. Ya mungkin dari relasi, ya dari mengatur bagaimana saya mungkin ke pola hidup jadi lebih bisa memanage waktu juga gitu tuh. Banyak lah gitu tuh. Ya mungkin karena saya masih baru ya, mungkin belum merasakan semuanya gitu. Begitu Mas Fahri. Iya betul. Jadi memang yang paling penting itu ya, jadi bukan hanya sekedar materi yang kita dapatkan saat waktu belajar dalam ruang kelas, tapi di luar ruang kelas juga ya, seperti di organisasi itu kita dapat banyak pelajaran-pelajaran yang didapat. Iya, gitu. betul banget. Karena saya pernah dengar gitu Mas Dava, kata Bapak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Rashid Baswedan, dia pernah bilang, beliau. Beliau pernah bilang gitu, kalau misalkan kita hanya belajar gitu waktu kita sekolah, waktu kita kuliah hanya belajar dalam ruang kelas gitu, itu adalah orang-orang yang merugi gitu. Merugi apa sih itu ya? Karena apa bisa dibilang merugi? Kata beliau, karena pada saat kita mengenyam bangku sekolah atau bangku kuliah, lalu kita hanya fokus belajar, kita tidak dapat ilmu-ilmu, skill soft skill yang tadi saya sebutkan itu kita tidak dapat. Yang akhirnya nanti yaitu tadi tidak memiliki soft skill dan tidak memiliki kemampuan yang lain selain materi-materi yang didapat saat belajar. Jadi istilahnya hanya pintar secara teori, tapi secara prakteknya mungkin akan kurang gitu. Begitu Mas Dan. Oh, seperti itu ya Mas Fahri. Ya mungkin jadi pelajaran juga buat saya. Maksudnya ilmu-ilmu baru juga gitu. Betul sekali Mas Dan. Iya. Makanya ilmu itu atau pengalaman kan kayak pasti ada lah dari obrolan-obrolan. Pasti ada. Setuju. Kalau kayak tadi Mas Fahri juga di topiknya Mas Fahri itu ada yang namanya sumber daya.
sumber daya Sumber manusia. daya manusia, betul. Iya, itu bisa dicontohkan gak gitu, maksudnya dijabarkan ya pendek aja gitu tuh, maksudnya apa sih gitu sumber daya manusia gitu. Jadi mungkin sumber daya manusia yang saya maksud di sini adalah para mungkin apa istilahnya pemuda-pemuda, peserta didik yang ada di Indonesia gitu. Yang nanti ya akan berkaitan juga dengan apa istilahnya output dari pendidikan itu adalah peserta didik kan. Peserta didiknya akan sukses atau tidak gitu. Nah, itu harus digembleng dulu gitu dari saat mereka para peserta didik atau dalam hal ini saya sebutnya sumber daya manusia ya, orangnya gitu. Dari Itu orang. iya di istilahnya digembleng dulu pada saat kuliah, pada saat sekolah. Digemblengnya dalam bentuk apa? Ya itu tadi ada materi yang dalam ruang kelas gitu dan yang di luar ruang kelas begitu Mas. Oh, seperti itu ya Mas Fahri ya. Begitu, iya betul. Oh, berarti di 3 aspek ini dari ya seperti topiknya Mas Fahri gitu ya. Organisasi, pendidikan dan sumber daya manusia itu berarti saling berkaitan ya. Saling berkaitan sekali karena misalkan kita hanya mementingkan pendidikan Iya. tanpa kita adanya maksud dari sini pendidikan itu ini ya pelajaran yang dalam ruang kelas itu ya, kita hanya mementingkan akademisnya saja gitu, pendidikannya saja tanpa adanya soft skill gitu, itu percuma. Karena ya percuma aja kita pintar tapi kita nggak punya kemampuan leadership, kita nggak punya kemampuan untuk berbicara depan umum gitu, Betul. nggak punya kemampuan untuk bekerja dalam tim gitu. Itu percuma aja nanti ketika kita sudah bekerja, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sekolah, materi-materi akademis yang kita dapatkan dari sekolah itu tidak akan maksimal gitu. Iya, setuju. Nah, skill-skill yang tadi didapat tuh bisa didapatkan melalui organisasi gitu waktu itu. Nah, lalu nggak bisa juga saya katakan kalau misalkan hanya organisasi yang penting gitu, Iya. pendidikan tidak penting. Oh, itu bukan seperti itu karena jadi ya seperti itu. iya percuma aja kita pandai berbicara depan umum, kita bisa apa istilahnya bekerja dalam tim, tapi kita nggak punya basic, kita nggak punya ilmu yang mendalam tentang suatu apa istilahnya suatu bidang tertentu gitu, kita nggak ada dasarnya, percuma aja gitu. Jadi keduanya harus sama-sama kuat lah, sama-sama Iya, punya ininya, punya basicnya gitu. Nah, Iya. itu digeblek saat kita sekolah, saat kita kuliah begitu. Seperti itu ya Mas Fahri. Begitu. Berarti seperti ibaratkan motivator-motivator yang mereka bilang bahwa saya tuh mulainya tuh dari nol. Padahal kan tidak gitu, mungkin dari aspek keluarganya atau Betul. gimana ya, ya makanya harus sejalan gitu ya. Betul. Apapun harus itu jalan. ya. Iya, betul pasti. sekali. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Fahri Ya, atau gimana? mungkin kalau dari saya itu tadi ya. Jadi kita nggak bisa hanya mementingkan salah satu aspek yang akademis saja atau yang non akademis saja, harus sama-sama imbang gitu. Agar nanti hasilnya, outputnya maksimal. Sumber daya manusia yang ada peserta didik ini nanti akan menjadi sumber daya manusia yang unggul. Yang Apalagi nih Mas Dava, Iya. nanti pada tahun 2045 pada saat usia kemerdekaan Indonesia itu 100 tahun, Iya. kita kan dihadapkan dengan pasar bebas global gitu. Oh, iya. Pasar bebas ya, perdagangan bebas global gitu. Lalu ditambah lagi adanya bonus demografi gitu, Mas Dava. Oh, seperti Gitu. itu ya. Iya. Berarti kita juga harus lihat ke depannya juga ya. Kita harus lihat ke depannya pada saat perdagangan bebas, pada saat nanti ada bonus demografi. Itu kan nanti kita juga lebih banyak bersaing gitu. Baik dalam negerinya sendiri dengan sesama anak bangsa kita bersaing, atau bahkan karena ada perdagangan bebas kita bersaing dengan sumber daya manusia dengan yang luar negeri gitu, orang-orang luar negeri. Nah, maka dari itu diperlukannya kemampuan yang soft skill yang Iya, soft tadi. skill tadi ya. Iya, yang non akademis dan tentu saja yang akademis juga gitu, Mas Dava. Ya, karena awal itu kan menentukan akhir ya. Betul Iya. sekali. Ya, Mungkin setelah kita berbincang-bincang cukup lama ya, apakah cukup gitu ya atau masih mau dilanjutkan atau gimana? mungkin Untuk Mas Fahri sendiri? iya. Kalau dari saya pribadi sih sepertinya cukup ya Mas Cukup Dava. lah ya. Kalau dari Mas Dava sendiri seperti apa? Ya cukup Cukup. menambah wawasan baru gitu Iya. kan. Iya, jadi kita saling menguntungkan saja seperti yang tadi sudah kita bicarakan lah topik-topiknya. Iya.
Diskusi paling kita. penting. Iya. Mantap. Diskusi itu penting. Sangat penting Mas Sangat Dava penting. karena jika hanya literasi tanpa adanya diskusi itu hanyalah akan menjadi angan-angan semata Iya. gitu. Hanya sebuah omong kosong lah Hanya ya. omong kosong. Iya, setuju. Dan jika hanya berdiskusi tanpa adanya aksi, itu hanyalah mengawang-awang saja. gitu. Iya, aduh. Saya sangat setuju dengan Mas Setuju Fahri. ya. Iya. Iya. Mungkin iya, gimana Mas Iya, Dava? ya, Silakan. mungkin mau ditutup atau Oh iya. Untuk Jadi pesan-pesan terakhir. iya, mungkin untuk penonton semua jika ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, Iya. silakan hubungi apa ya istilahnya Instagram saya atau Instagram Mas Iya, Dava nanti betul. saya cantumkan di bawah Iya. di deskripsi di bawah. Mungkin seperti itu Mas Dava. Iya, Sudah cukup. iya, cukup sepertinya. Iya. Saya sudah cukup. Ya, capek juga. Capek iya, juga ya. iya. Karena ini mungkin Udah Iya. udah gelap kan tadi Udah kita gelap. dari siang ya Iya, ngobrol-ngobrol. betul sekali Mas Dava. Oke, mungkin terima kasih Mas Dava Iya, atas terima kasih Mas Fahri. kesempatannya. Iya, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada para penonton yang sudah bersedia untuk menonton video kami, Iya, terima diskusi kasih. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.